Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan selalu. Baik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dengannya kita saling mengenal, semoga kita dapat menyayangi satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai. Bapak sangat merasa senang bisa hadir di tengah-tengah kalian. Bapak merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Indah-Prasta PGRI Jakarta. Ada yang tahu Universitas Indah-Prasta PGRI itu di mana? Ya, betul. Salah satunya di Ranco. Dan salah satunya di Gedong. Bapak aslinya orang Flores. Sangat jauh bukan dari Jakarta, Flores. Ya. Nah, Bapak Januarianza Alvin Pradawata, biasa dipanggil dengan Pak. Hari ini Bapak akan memberikan satu layanan. Ada yang tahu layanan apa yang ingin Bapak berikan? Oh, tidak ada. Hari ini yang Bapak akan berikan yaitu layanan informasi. Nah, layanan informasi ini merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada di BK yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan potensi yang ada dalam diri. Hari ini Bapak akan memberikan layanan informasi dengan materi beasiswa. Nah, beasiswa di sini mungkin teman-teman sudah ada yang ikut dalam beasiswa itu sendiri. Mungkin ada yang masih bingung cara untuk mendapatkan beasiswa seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ada yang mempunyai potensi, prestasi, tapi bingung bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ada yang mempunyai prestasi yang kurang, tapi mempunyai perekonomian yang lemah. Nah, cara untuk mendapatkan beasiswa, syarat untuk mendapatkan beasiswa akan kita bahas hari ini. Situasi sekarang kita harus tetap semangat. Semangat dalam belajar. Manfaat dari pembahasan topik kita pada hari ini yaitu memberikan pemahaman secara mendalam tentang beasiswa itu sendiri. Di dalam layanan informasi ini sendiri ada asas-asas yang ada dalam layanan informasi ini, antara lain asas kegiatan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Asas pertama yaitu asas kegiatan, di mana dalam asas kegiatan ini peserta didik diminta untuk antusias, berpartisipasi aktif dalam memberikan pertanyaan maupun menanggapi materi yang akan disampaikan. Selanjutnya asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini peserta didik diharapkan mau untuk terbuka menyampaikan pendapat maupun argumen yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya asas kesukarelaan. Artinya peserta didik diharapkan secara sukarela, bahagia, senang mengikuti layanan informasi. Selanjutnya aturan dan tata cara kegiatan layanan informasi. Nah, aturan dan tata cara kegiatan layanan informasi di sini peserta didik diharapkan aktif. Bapak akan memberikan informasi. Nah, peserta didik diharapkan untuk menyimak, memahami secara sungguh-sungguh materi yang akan Bapak sampaikan. Materi ini berdasarkan pada hasil instrumen DCM yang
kemarin sudah Bapak sebar. Ya, betul. Yang nomor itemnya ada 220. Dari DCM tersebut diketahui bahwa peserta didik kurang atau mendapatkan beasiswa untuk dirinya. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan bahas hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita, Bapak meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Di sini siapa yang ketua kelas? Ya, namanya siapa? Reja Wibisono. Baik, Reja Wibisono, silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Reja. Selanjutnya Bapak akan mengecek daftar kalian. Reja Wibisono, hadir ya. Arif Dharma. Oh, Jadul Akbar. Namanya keren, ya. Arifudin Priyansyah. Baik, semuanya masuk ya. Untuk materinya sendiri, Bapak akan men-share-nya terlebih dahulu pada ketua kelas. Bapak minta Reja untuk memberikan nomor WA-nya. Nah, PPT materi udah Bapak berikan kepada Reja. Reja diminta untuk men-share-nya kepada guru kelas, sehingga pada saat Bapak menjelaskan PPT itu sendiri, peserta didik diharapkan dapat menyimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan layanan kita pada hari ini. Beasiswa. Teman-teman di sini pasti tidak asing lagi dengan apa itu beasiswa. Ada yang tahu pengertian beasiswa itu sendiri? Ya, betul, Reja. Beasiswa merupakan bantuan biaya yang diberikan dari pemerintah, yayasan, atau lembaga kepada seseorang atau peserta didik dalam membantu meringankan biaya keuangan, biaya hidup. Betul sekali. Tepuk tangan untuk ketua kelasnya, Reja. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian beasiswa secara umum. Pengertian beasiswa secara umum di sini merupakan pemberian bantuan berupa dana kepada peserta didik, sehingga dengan adanya dana ini peserta didik dapat diringankan biaya pendidikan. Selain itu,
Di sini pengertian beasiswa menurut KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahwa tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar itu merupakan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain pengertian secara umum, pengertian beasiswa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini ada juga pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lahitner. Menurut Lahitner, beasiswa adalah pemberian berupa keuangan yang akan diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk kelanjutan pendidikan yang sedang ditempuh. Beasiswa ini dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, maupun yayasan. Selanjutnya, menurut Murniasi. Murniasi mengemukakan bahwa beasiswa merupakan salah satu apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses pada suatu instansi atau penghargaan berupa keuangan. Sampai di sini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi materi tentang pengertian beasiswa ini sendiri? Silakan. Baik. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pemberian beasiswa. Tujuan dari pemberian beasiswa ini ada beberapa. Yang pertama, untuk membantu para pelajar agar dapat mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai. Artinya teman-teman di sini menguasai bidang apa? Baik akademik maupun non-akademik. Sehingga dengan adanya bidang yang dikuasai ini, tujuan dari beasiswa ini sendiri dapat mendukung bidang yang dikuasai teman-teman. Tujuan yang pertama di sini terutama bagi yang memiliki masalah dalam pembiayaan. Artinya apa teman-teman? Artinya apabila teman-teman sekalian yang mungkin mengalami kendala pada biaya pendidikan, dengan adanya beasiswa, teman-teman bisa mengajukan diri dengan syarat-syarat dari suatu lembaga atau yayasan maupun perusahaan yang memberikan beasiswa. Nah, syarat-syarat ini teman-teman bisa penuhi, tergantung pada dari siapa beasiswa itu diberikan. Tujuan pemberian beasiswa yang kedua, membuat pemerataan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada masing-masing individu yang membutuhkan. Artinya di sini teman-teman membutuhkan beasiswa untuk apa? Untuk pemerataan ilmu dan pengetahuan, sehingga ilmu dan pengetahuan teman-teman dapat dikembangkan, dapat dipelajari dengan lebih dalam. Seperti itu. Tujuan pemberian beasiswa yang ketiga yaitu mencetak generasi baru yang lebih cerdas dan pintar. Dengan adanya beasiswa ini dapat menciptakan peserta didik, teman-teman sekalian yang mampu menjadi generasi penerus bangsa yang pintar, tidak hanya pintar tapi cerdas. Karena ada bantuan beasiswa ini dapat memberikan kesempatan pada penerus bangsa
untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan pemberian beasiswa yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan. Dengan meningkatnya kesejahteraan pada seseorang atau peserta, maka seseorang mempunyai sumber daya manusia yang semakin lebih baik. Sumber daya manusia yang dapat berkembang. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia ini, mahasiswa diharapkan untuk lebih cerdas dan pintar. Diharapkan tidak saling memberi bantuan berupa ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi teman-teman mendapatkan beasiswa. Dari beasiswa itu akan mendukung teman-teman dalam menempuh pendidikan. Dan dari pendidikan ini sendiri, pengetahuan, ilmu maupun keterampilan dari teman-teman semakin lebih baik. Dan dari pengetahuan, ilmu maupun keterampilan teman-teman ini dapat diimplementasikan atau diterapkan di masyarakat. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi tujuan pemberian beasiswa ini? Bagaimana? Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut pada manfaat beasiswa. Setelah tadi sudah dijelaskan pengertian, manfaat, selanjutnya kita masuk pada manfaat beasiswa. Suatu beasiswa tidak diberikan begitu saja, akan tetapi mempunyai manfaat. Mendapatkan beasiswa tentunya memberikan banyak manfaat sebagai penerima. Manfaat beasiswa ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, keringanan biaya sekolah atau kuliah. Nah, apabila teman-teman di sini pada saat melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, dengan adanya beasiswa ini, teman-teman dapat diberikan keringanan atau kemudahan biaya untuk menempuh pendidikan di dunia perguruan tinggi. Jangan bingung teman-teman. Saya habis lulus sekolah nanti kuliah, mempunyai keinginan besar untuk kuliah, tapi biaya kuliah, apakah saya bisa menyanggup? Bisa. Dengan apa? Dengan beasiswa ini dapat memberikan keringanan pada biaya pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, sebuah kebanggaan yang bisa dimasukkan sebagai portofolio. Artinya, seseorang mendapatkan beasiswa adalah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Mengapa begitu teman-teman? Karena tidak semua orang mampu dan bisa meraih beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa, tentunya kita juga pasti mempunyai pesaing. Dalam hal ini, apabila teman-teman sekalian berhasil mendapatkan beasiswa secara tidak langsung, itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk teman-teman. Yang ketiga, mendapatkan relasi sesama penerima beasiswa. Relasi di sini artinya teman-teman sesama penerima beasiswa dapat menjalin hubungan, interaksi, komunikasi, mempunyai jaringan yang lebih luas, sehingga teman-teman dapat berdiskusi, saling bertukar
pikiran mengenai beasiswa ini sendiri. Info-info tentang beasiswa dapat saling dibagi, dapat saling berbagi antara teman-teman penerima beasiswa satu dengan yang lain. Sampai di sini, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin menanggapi materi dari manfaat beasiswa ini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut di jenis-jenis beasiswa. Jenis-jenis beasiswa. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu atau apa saja jenis-jenis beasiswa? Ya, betul, Arif. Jenis-jenis beasiswa yang di sini salah satunya yaitu beasiswa penghargaan. Tepat sekali, sesuai dengan poin pertama. Tepuk tangan untuk Arif Setiadarma. Beasiswa penghargaan. Yang pertama, beasiswa ini sering diberikan kepada orang yang memiliki keunggulan di bidang akademik. Beasiswa ini diberikan menurut prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya seperti Reja mempunyai nilai atau hasil belajar yang bagus, yang tinggi. Nah, dari hasil belajar yang tinggi, nilai yang bagus ini dapat mengajukan diri kepada pihak sekolah maupun lembaga atau yayasan, bahkan perusahaan untuk mendapatkan beasiswa. Selanjutnya, jenis beasiswa yang kedua yaitu beasiswa bantuan. Merupakan bantuan dana untuk mendanai kegiatan akademik peserta didik atau pelajar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi. Artinya apa, teman-teman? Artinya apabila teman-teman sekalian di sini mempunyai prestasi yang bagus tetapi mempunyai ekonomi yang kurang stabil atau belum mendukung, teman-teman bisa mengajukan diri dengan prestasi yang dimiliki, teman-teman dapat meraih beasiswa. Selanjutnya beasiswa atletik. Ya, di sini siapa yang suka dengan olahraga? Ya, dia adalah apa? Apa yang disukai dalam bidang olahraga? Jadi pesepak bola, bagus sekali. Selain menjadi pesepak bola, apakah di sini ada teman-teman yang mempunyai hobi atau olahraga dalam bidang lain? Ya, Arif, apa yang kamu sukai dalam bidang atletik? Basket, luar biasa. Tepuk tangan untuk dia dan Arif. Beasiswa atlet pada jenjang pendidikan, sekolah biasanya merekrut peserta didik yang mempunyai potensi yang mendukung dalam bidang olahraga, sehingga dari sini teman-teman sekalian yang mempunyai prestasi atau keterampilan dalam olahraga yang bagus, teman-teman bisa mengajukan diri kepada sekolah, sehingga sekolah juga dapat memberikan beasiswa kepada teman-teman sekalian. Artinya bisa dikatakan teman-teman menempuh pendidikan secara gratis, tetapi dengan memberikan sumbangsi kemampuan keterampilan dalam bidang atletik ini.
sehingga nama sekolah teman-teman sekalian dapat dikenal oleh masyarakat, dapat mengharumkan nama sekolahnya. Selanjutnya, jenis beasiswa yang keempat yaitu beasiswa penuh. Sebagian orang menganggap jika beasiswa diberikan kepada penerimanya sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan akademik secara umum. Tapi apabila jika beruntung seorang mungkin bisa mendapatkan beasiswa jenis ini, beasiswa akan diberikan untuk keperluan hidup. Apabila teman-teman mengalami kendala dalam memperoleh buku-buku pendidikan, dengan adanya beasiswa penuh ini, teman-teman dapat mempunyai buku-buku yang teman-teman inginkan. Selain itu, beasiswa penuh ini juga diberikan sebagai penunjang atau memberikan keringanan dalam biaya pendidikan. Sampai di sini apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi materi tentang jenis-jenis beasiswa? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke syarat-syarat untuk menerima beasiswa. Nah, selain kita sudah mengetahui apa itu pengertian beasiswa, selain itu kita sudah mengetahui manfaat, jenis, tujuan. Nah, sekarang di sini juga merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu syarat untuk mendapatkan beasiswa. Teman-teman di sini pasti mempunyai keinginan yang besar untuk mendapatkan beasiswa. Pada dasarnya, semua orang mempunyai keinginan untuk mendapatkan beasiswa, tetapi bingung bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa di sini, teman-teman, kembali lagi pada dari pihak mana beasiswa itu diberikan. Misalnya dari pemerintahan, dari perusahaan, dari yayasan. Nah, masing-masing di sini mempunyai syarat-syarat tertentu. Dengan teman-teman mengetahui dan memahami syarat-syarat dari pemberian beasiswa ini, teman-teman bisa berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Di sini Bapak akan menjelaskan syarat-syarat untuk menerima beasiswa secara umum. Yang pertama, penerima beasiswa merupakan orang yang kurang mampu dalam ekonomi atau keuangan. Artinya, teman-teman apabila mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah atau keuangan yang kurang memberikan dukungan untuk membiayai pendidikan teman-teman bisa mengikuti syarat yang pertama. Syarat pertama yang ini bisa dipenuhi sehingga teman-teman di sini mempunyai peluang besar untuk mendapatkan beasiswa. Syarat-syarat untuk menerima beasiswa yang kedua yaitu calon penerima beasiswa memiliki prestasi terutama pada bidang yang diminati. Nah, kembali lagi teman-teman, prestasi di sini merupakan suatu hal yang sangat mendukung untuk peserta didik dalam meraih beasiswa. Syarat yang ketiga, pada saat mengajukan beasiswa teman-teman dituntut memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu pengetahuan. Dengan semangat yang tinggi, teman-teman bisa meraih atau memperoleh beasiswa. Mengapa begitu, teman-teman? Karena donatur tidak ingin pihak yang diberikan beasiswa bersikap santai saat sedang menempuh pendidikan. Artinya,
semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan, untuk menimba ilmu merupakan suatu syarat yang sangat bagus untuk mengajukan diri menerima atau mendapatkan beasiswa. Selanjutnya syarat untuk menerima beasiswa yang keempat yaitu bisa dicantumkan penerimaan beasiswa memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bapak yakin di sini teman-teman sekalian pasti mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dengan jiwa sosial yang tinggi yang dimiliki oleh teman-teman sekalian dapat menjadi syarat agar teman-teman sekalian mengikuti atau meraih beasiswa. Ya, sampai di sini apakah ada hal yang ingin teman-teman tanyakan atau ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, bagaimana? Ya, Alimuddin Ganjar, apa yang ingin Alimuddin sampaikan? Atau ingin menanggapi? Ya, betul. Karena syarat untuk mendapatkan beasiswa ini kembali lagi pada dari siapa atau dari pihak mana beasiswa itu diberikan. Sehingga dengan kita mengetahui dan memahami syarat-syarat apa saja yang ingin dipenuhi, maka kita bisa mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan beasiswa ini. Bagaimana? Alimuddin Diansyah? Ya. Baik kalau sudah bisa dipahami. Oh, wajar ya. Baik, kita istirahat sebentar untuk mendengarkan ajar. Kita lanjut. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu cara mendapatkan beasiswa. Cara pertama untuk mendapatkan beasiswa adalah persiapkan sejak awal. Artinya apa, teman-teman? Artinya sebelum memulai langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman perlu mengetahui bahwa sebagian besar beasiswa mencantumkan prestasi akademik sebagai salah satu persyaratannya. Seperti yang saya jelaskan, seperti yang Bapak sudah sampaikan di materi-materi sebelumnya, bahwa prestasi di sini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan teman-teman bersungguh-sungguh dalam mengembangkan, meningkatkan prestasi akademiknya, teman-teman mempunyai peluang besar untuk mendapatkan beasiswa. Sehingga salah satu persyaratannya sudah teman-teman penuhi. Selanjutnya, cari tahu informasi mengenai beasiswa. Hal pertama yang perlu seseorang lakukan adalah mencari tahu mengenai beasiswa yang tersedia dan ditawarkan oleh suatu lembaga tertentu. Untuk memperoleh informasi sebenarnya mudah, teman-teman, karena tersedia banyak di internet
dan media sosial. Bapak yakin pasti di sini teman-teman mempunyai Instagram. Oh, Arif, masa Arif tidak punya Instagram? Ya, dengan media sosial Instagram, teman-teman di situ bisa mencari akun-akun yang memberikan informasi mengenai beasiswa. Seperti itu. Ya, Arif. Baik. Arif mempunyai keinginan besar untuk mendapatkan beasiswa. Bagus. Bapak percaya prestasi akademik Arif pasti sangat memuaskan. Ketika seseorang mulai berencana mendapatkan beasiswa, ada baiknya mengikuti akun-akun yang menyediakan informasi mengenai peluang beasiswa di sosial media. Seperti itu. Cara mendapatkan beasiswa yang ketiga, ketahui syarat pendaftarannya. Karena begini teman-teman, untuk mendapatkan beasiswa kembali lagi pada siapa atau pihak yang memberikan beasiswa. Karena syarat-syarat untuk pendaftarannya pasti berbeda-beda. Begitu teman-teman. Cara mendapatkan beasiswa yang selanjutnya adalah mengetahui segala persyaratannya dan memastikan untuk mendaftar. Dalam hal ini juga harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti apa yang dimaksud di sini. Seperti kecenderungan kandidat yang diterima pada periode sebelumnya, artinya berapa jumlah kandidat yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk diberikan beasiswa ini. Karena beasiswa ini juga kembali lagi bagaimana jumlah penerimanya sangat dilihat. Seperti itu teman-teman. Sebaiknya hanya mendaftar pada program-program beasiswa di mana memiliki kriteria lulus yang diharapkan. Jadi Reja, Arif, apabila ingin meraih atau memperoleh beasiswa, perhatikanlah kriteria-kriteria lulusannya. Apakah kriteria ini sesuai dengan keterampilan, kemampuan Reja dan Arif? Seperti itu. Yang keempat, buatlah resume kreatif, esai yang menarik. Salah satu hal yang biasanya dibutuhkan dalam pendaftaran beasiswa adalah resume dan karya tulis dalam bentuk esai. Jadi Arif, apabila mempunyai ketertarikan dalam menulis karya ilmiah dalam bentuk esai, Arif dapat menggunakannya untuk mengikuti beasiswa. Karena kedua hal ini biasanya masuk dalam atau sebagai syarat administratif. Oleh karena itu, belajar untuk bagaimana membuat resume yang kreatif dan esai yang menarik adalah sebuah keharusan. Oh ya, bagaimana aja? Ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau cara untuk membuat resume dengan kreatif serta esai yang menarik dapat didiskusikan dengan Arif atau teman-teman yang lain, sama-sama saling membantu atau sama-sama sharing lah bagaimana membuat resume yang kreatif, esai yang menarik, seperti itu. Yang penting dalam meraih sesuatu jangan malu-malu atau sungkan untuk bertanya. Seperti ya. Selanjutnya yang kelima, berlatih untuk menghadapi wawancara. Wawancara sangat dibutuhkan. Dan apabila di sini teman-teman sekalian mempunyai keterampilan dalam wawancara atau menghadapi wawancara, mempunyai
mempunyai keberanian, mempunyai pengetahuan dan ilmu untuk menghadapi wawancara, sehingga wawancara dapat teman-teman lalui atau teman-teman lewati dengan mudah. Wawancara umumnya merupakan tahap akhir dan yang paling menentukan dari suatu proses seleksi, karena hampir semua seleksi pasti ada wawancara. Begitupun dalam seleksi penerimaan beasiswa. Banyak orang gagal, teman-teman, dalam tahap ini lantaran tidak pernah melatih diri untuk berbicara dengan baik saat menghadapi wawancara. Kepada Reza, Arif, Jihad, Alifuddin, apabila mempunyai keterampilan sering berbicara di depan umum, mempunyai keberanian untuk berbicara dengan baik di banyak tempat, di depan orang banyak, Bapak yakin beasiswa atau wawancara untuk seleksi beasiswa dapat dilalui dengan mudah. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi? Tidak ada. Sebelum Bapak mengakhiri, kesimpulan pada layanan informasi dengan tema beasiswa itu menyenangkan adalah, kesimpulannya seperti ini. Setiap orang bisa saja menerima beasiswa, baik itu dari pemerintah, yayasan, atau perusahaan, asalkan mereka memiliki prestasi pada bidang yang diminati. Seperti itu. Baik, dengan diberikannya kesimpulan, maka berakhirnya layanan informasi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk rencana pertemuan selanjutnya akan Bapak informasikan kepada ketua kelas Reza. Nanti Bapak akan menginformasikan mengenai pertemuan berikutnya, ya. Baik, selanjutnya, karena segala sesuatu diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa, maka Bapak minta tolong kepada ketua kelas sekali lagi untuk menutup dengan doa. Baik, terima kasih banyak atas perhatian, atas semangatnya dalam kegiatan layanan informasi ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Semoga materi dalam layanan informasi dengan tema beasiswa itu menyenangkan dapat memberikan pengetahuan baru, ilmu baru, dan keterampilan baru kepada teman-teman sekalian, sehingga dengan adanya pengetahuan yang bertambah ini, teman-teman bisa meraih dan ikut serta untuk mendapatkan beasiswa. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya Bapak akan mengakhiri perjumpaan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.